pelajaran kita pada hari ini, ya. Kepada anak-anak kami, jangan lupa untuk menyediakan catatan selalu, ya, supaya mana yang perlu dicatat, ya, boleh dicatat agar jangan lupa, ya. Nanti pun juga akan saya berikan nanti materinya dari mana akan saya beritahukan. Nah, jadi pelajaran kita yang pertama itu adalah, ya, memahami bisnis online. Nah, ya, memahami bisnis online atau daring. Nah, jadi pelajaran pertama yang mau kita pelajari dulu adalah kita pahami dulu, ya, seperti apa itu bisnis daring itu atau bisnis online itu. Baiklah, ya. Untuk pertama ini materinya adalah pengertian bisnis online. Nah, ya, pengertian bisnis online. Oke. Nah, banyak para ahli memberikan pengertiannya tentang bisnis online ini, ya. Salah satu saya mengutip dari pendapat Philip Kotler, lain untuk SMK kelas 11 yang diterbitkan oleh PT Erlangga. Philip Kotler menuliskan atau merumuskan apa itu bisnis online, ya, yaitu bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer. Ya, bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer atau daring interaktif, ya. Nah, saya ulangi, bisnis online adalah bisnis yang dilakukan melalui sistem komputer daring interaktif yang menghubungkan, ya, antara konsumen dengan penjual, ya, secara elektronik. Jadi konsumen itu, ya, dan penjual dihubungkan oleh sistem komputer itu melalui elektronik. Nah, gitu. Jadi sistem komputer itulah sebagai pengantara. Nah, jadi bagaimana seperti itu bisa terjadi? Memang zaman sekarang ini kan sudah lebih canggih, lebih populer, kan gitu. Nah, jadi dengan bertambahnya, ya, ilmu pengetahuan gitu, termasuk juga dalam sistem kegiatan ekonomi. Nah, gitu, ya. Nah, jadi, ya, bisnis online kalau kita Indonesiakan itu, ya, adalah kesibukan ekonomi secara jaringan atau biasa disebut dengan masa-masa modern sekarang ini e-commerce katanya. Ya, e-commerce. Jadi kesibukan ekonomi jaringan itu, ya, harus terkoneksi, ya, melalui jaringan internet. Ini tidak terlepas dengan itu. Nah, gitu, ya, tidak terlepas. Jadi bisnis online itu kesibukan ekonomi secara jaringan yang dibantu oleh sistem komputer itu. Nah, ini saya harap anak pikir kita sudah pernah menggunakannya itu, ya. Misalnya belanja melalui, ya, seperti Lazada, melalui apalagi bibli.com, ya, dan lain-lain gitu, ya, yang bisa mengantarakan kita dengan penjual itu. Nah, jadi biasanya kesibukan ekonomi itu atau bisnis online itu, ya, ini, ya, memiliki hubungan dengan kegiatan. Nah, ini ada 4, ya, kegiatan produksi, nah, kegiatan distribusi barang, kegiatan promosi, dan kegiatan penjualan. Nah, tentu kita berpikir apa hubungannya, kan begitu, ya kan. Nah, apa hubungannya bisnis online itu dengan produksi? Nah, kan begitu. Nah, kalau produksi itu biasanya itu memikirkan bagaimana menciptakan barang yang berkualitas. Nah,
hasil produksi itu nanti ya akan menentukan kualitas barang. Nah, kan gitu ya, menentukan kualitas barang. Jadi biasanya kan orang mencari barang itu kan yang berkualitas. Tetapi ada juga orang sih ya, beberapa orang lah gitu, beberapa bagian mencari kualitas barang dengan harga baik, harga murah. Wow, gimana ada kita peroleh seperti itu? Biasanya kalau kualitas barang itu baik, ya pasti harganya akan baik juga, akan lebih setimpal lah dengan kualitasnya, kan begitu ya kan. Nah, kalau soal berapa harganya itu kan relatif untuk kualitas yang baik. Nah, kan gitu, bisa kita mendapatkan yang mahal, bisa dapatkan yang sedang, kan gitu. Nah, jadi kalau dalam bisnis daring ini, produk yang kita maksudkan itu adalah produk yang diciptakan untuk menawarkan barang melalui sistem komputer. Nah, gitu. Jadi artinya kalau penampilan penawaran barang yang kita lakukan atau kita buat di jaringan komputer itu sangat baik sekali, tentu akan menimbulkan kualitas yang baik dan akan dicari oleh calon pelanggan. Nah, begitu. Jadi banyak orang menawarkan barang di sekarang ini di jaringan komputer banyak, ya. Nah, itu. Dan banyak orang yang menawarkan dengan melalui WA, ya, melalui Instagram, ya, melalui Google. Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Yang perlu kita pahami, yang dimaksudkan dengan produk itu adalah ciptaannya. Bagaimana penampilan daripada penawaran barang itu atau iklan itu yang kita ciptakan dan yang mau kita berikan kepada calon pelanggan kita. Supaya apa? Supaya ada ketertarikan. Nah, kan gitu. Nah, misalnya kita mau menunjukkan kualitas barang misalnya, ya kan. Nah, supaya menarik itu seperti apa tampilan yang mau kita buat di jaringan komputer itu. Nah, gitu. Jadi produk yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita menampilkan, ya, bagaimana kita menampilkan tampilan-tampilan penawaran produk yang mau akan kita tawarkan itu kepada calon pelanggan kita. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah distribusi barang, pengiriman. Kalau pengiriman barang ini biasanya ini yang memikirkan adalah ya para penjual, kan begitu. Nah, ada yang melalui perantara jasa angkutan barang, ya. Yang secara sederhana yang sudah kita alami adalah itu apa namanya Gober itu, ya. Nah, gitu, ya. Nah, kita memesan makanan, ya, dengan menggunakan aplikasi GoFood. Nah, kita bisa berbicara kepada orang yang mau akan kita suruh memesan. Nah, kan gitu ya, gampang ya kan. Nah, itu ya, pengiriman barang seperti itu bisa dilakukan. Nah, kemudian yang ketiga itu tentang promosi. Ya, promosi barang ini seperti saya katakan tadi, bagaimana menampilkan produk internet, jaringan komputer kita. Jadi promosi ini adalah sesuai dengan bagaimana caranya supaya produk-produk kita yang mau kita akan tawarkan kepada calon pelanggan kita itu ya harus kita tampilkan sedemikian rupa. Nah, kan gitu. Jadi ini perlu settingan yang baik gitu, settingan yang rapi supaya calon pelanggan itu bisa tertarik gitu. Apakah harus menggunakan video, apakah harus menggunakan untuk mengambil gambar gitu lalu diedit. Nah, gitu ya. Nah, banyak sekarang itu sih kita lakukan. Nah, gitu. Dan yang keempat adalah pemasaran, yaitu memasarkan produk zaman sekarang ini, ya. Sudah banyak kita gunakan melalui jaringan internet. Nah, gitu dia.
Jadi ada satu lagi anakku, ya. Nah, satu lagi yaitu tempat untuk memasarkan produk, ya. Kita tidak perlu membutuhkan waktu menyediakan yang cukup luas itu, ya. Artinya kita tidak perlu ruangan yang besar-besar, ya. Kita tidak perlu lagi membangun sebuah toko. Kita tidak perlu lagi membangun alat penerangan, nah, kan gitu. Tidak perlu lagi membangun gudang besar-besar gitu. Nah, ya, tetapi nanti kalau sudah besar perusahaan kita di bidang penjualan online, tentu kita juga perlu gudang yang besar, kan begitu. Tapi ini kan melihat besar kecilnya penawaran yang mau kita berikan, kan begitu. Nah, jadi kita tidak perlu pegawai banyak-banyak gitu. Nah, jadi itulah, ya, kesibukan ekonomi yang sangat diperlukan dalam jaringan bisnis online itu. Nah, kemudian kesibukan bisnis online itu biasanya adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar, ya, memenuhi kebutuhan pasar dan memenuhi kebutuhan pemakai langsung. Memenuhi kebutuhan pasar itu seperti apa? Nah, kan gitu ya. Ya, memenuhi kebutuhan di mana banyak ada orang datang ke sana untuk berbelanja. Nah, kan gitu. Jadi orang banyak berbelanja itu ada di mana? Ada di pusat pasar, ada juga di internet. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan pasar sekarang. Ada pasar modern, ada pasar tradisional. Nah, itulah yang kita lihat bisa. Jadi kalau yang dikatakan dengan untuk memenuhi kebutuhan langsung itu, ya si pemakai langsung, konsumen, ya. Mana bedanya kebutuhan pasar dengan kebutuhan langsung? Kalau kebutuhan langsung itu adalah si pemakai langsung, dia beli untuk digunakannya sendiri gitu. Nah, jadi kalau untuk kebutuhan pasar itu biasanya begini, dia beli barang itu, diolahnya lagi barang itu, kemudian dibuat kepada produk yang baru dan akhirnya ditawarkan kembali kepada calon pelanggan atau si pemakai langsung. Nah, jadi itulah kesibukan-kesibukan ekonomi dan itulah yang dijadikan oleh orang-orang pebisnis, ya, untuk menjadi sebuah peluang begitu. Peluang inilah yang mau akan kita pelajari, ya. Apalagi dewasa ini, ya, jaringan internet, ya, ke pelosok-pelosok pun sudah bisa terjangkau. Jadi bisnis online itu, ya, harus mengandalkan komputer dan menggunakan aplikasi yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan bisnis itu atau kegiatan online itu. Aplikasi apa itu? Nah, kan begitu ya kan. Aplikasi seperti ada Google Chrome, ada Google, ada dari, ya, aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung kegiatan sistem komputer itulah. Jadi oleh karena bisnis online itu, ya, menggunakan jaringan internet, maka bisnis online itu sering juga disebut dengan atau kesibukan ekonomi yang berbasis internet atau berbasis digital gitu. Nah, ya, yang berbasis digital. Nah, tentu, ya, kalau bisnis online itu, ya, adalah dengan mengandalkan jaringan komputer. Tentu ada juga bisnis yang tidak mengandalkan jaringan komputer dan itu biasa kita sebut namanya bisnis offline. Nah, jadi manakah bisnis offline itu? Yaitu bisnis yang tidak mengandalkan komputer. Seperti apa itu? Toko, warung-warung yang dekat dengan rumah kita, kedai kelontong,
ya. Nah, grosiran di mana kita selalu belanja supaya agak lebih murah. Nah, kan begitu. Nah, itulah bisnis offline. Tentu ada bedanya, ya kan? Ya, antara bisnis offline dan bisnis online. Dan inilah salah satu yang mau saya minta dari kamu, ya. Seperti apa itu bisnis offline dan seperti apa itu bisnis online. Nah, ini berikut tugas yang mau saya sampaikan kepada kamu, ya. Ada 5. Nah, jadi saya harap, ya, kamu bisa juga memperhatikan. Di akhir pertemuan kita ini saya akan memutarkan video, ya. Ini bolehlah dipelajari supaya bisa lebih memahami seperti apa sebenarnya kegiatan bisnis online pada masa sekarang ini.